Hai guys, welcome to Jaya Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai mikroorganisme ya. Mikroorganisme dalam pertanian itu sering digunakan untuk memperbaiki kesuburan media tanam ya, dengan cara memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi pada media. Tentunya dalam mempergunakan atau mempekerjakan mikroorganisme ini kita mesti menjaga dan merawat kebugaran atau kesehatan dari mikroorganismenya ya, dengan cara yaitu salah satunya saya lakukan dengan cara memberi makan mikroorganisme tersebut dengan sedikit karbohidrat ya. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja ya. Ember yang berisi air 10 liter. Nantinya ini saya akan buat menjadi JMS. Apa itu JMS? JMS itu adalah Jadam Microorganism Solution ya guys, dimana kita mempergunakan mikroorganisme untuk menyuburkan media ya. Oke, langsung aja. Ini kentang yang sudah saya rebus, yang sudah saya matangkan ya, maksudnya bebas mau direbus atau di microwave, yang penting kentang ini jadi empuk. Masukkan ke wadah kayak gini, kemudian kita remas-remas ya di sini, di dalam air. Kita hancurkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hancur kentangnya menjadi air. Setelah jadi air gini, nantinya ini bisa langsung teman-teman ambil dan gunakan untuk memberi makan mikroorganisme ya, langsung ke sini, ke alat pembuat VOC. Ataupun teman-teman juga bisa membuat jadamnya langsung ya di sini. Alat dan bahan yaitu saya gunakan ini ya guys. Ini saya gunakan ini, tanah humus yang saya ambil dari bawah pohon rimbun, hasil dari pelapukan daun dan ranting ya. Ini kita masukkan saja ke sini. Kayak gitu, langsung kita ikat, terus kita masukkan ke air langsung guys. Nah, kita peras-peras juga. Oke, sekiranya airnya sudah berubah warna ya, tuh artinya ini sudah larut. Kita ikat di tepian ember sini. Oke, kayak gini. Terus biasanya saya tambahin ini ya, M21. Sama ini I4. Aduk-aduk. Tidak lupa juga saya menambahkan ini ya guys, air kolam atau air akuarium, kolam ikan. Masukkan saja ke sini. Dan garam ya. Garam sebanyak
5 gram. Kenapa garam? Ini garam kasar ya. Menurut informasi, di dalam garam atau air laut mengandung 83 mineral yang diperlukan oleh tanaman ya guys. Makanya untuk melengkapi unsur mineral, kita tambahkan saja garam kasar di sini ya. Oke, aduk-aduk lagi. Bagusnya garamnya dilarutkan dulu ya guys ya, atau enggak langsung diaduk aja gini, supaya konsentrasinya terpecah. Oke, nanti teman-teman bisa tutup kayak gini selama 1-3 hari, biasanya 1-2 hari lah. Nanti sudah mulai muncul buih atau busa, itu menandakan bahwa mikroorganismenya sudah mulai aktif dan berada pada posisi puncak. Saat itu pula sebaiknya langsung digunakan ya guys, mikroorganisme untuk mengemburkan tanah atau mendekomposisi bahan organik. Harus selalu diingat ya guys, penggunaan garam ini hanya sedikit ya. Nantinya ini pun nanti akan kita encerkan lagi ya untuk memupuk pohon. Jadi konsentrasi garam pada media itu harus benar-benar dibatasi ya. Selalu ingat ya guys, terlalu banyak obat akan menjadi racun, dan sedikit racun bisa menjadi obat. Menjaga dan merawat kesuburan itu penting ya guys, karena apa yang terlihat di atas itu mewakili apa yang terjadi di bawah ya. Ini adalah contoh JMS, Jadam Microorganism Solution. Ini dibuat dari keberagaman mikroorganisme ya. Gimana cara pakainya? Langsung aja. Ini ada alat pembuat POC. Kita ambil aja. Kita kesiniin, kita kultur bakteri-bakteri, mikroorganisme, entah itu bakteri maupun fungi ya, maupun jamur. Kita akan gunakan untuk mendekomposisi bahan-bahan organik yang nantinya akan kita buat POC di sini. Nantinya akan kita buat untuk memupuk pohon. Atau bisa juga tambahkan langsung ini. Penambahan mikroorganisme ini dilakukan pada saat puncaknya ya guys, pada saat cairan JMS ini berbuih atau mengeluarkan busa-busa ya. Itu artinya organisme yang ada pada larutan telah mencapai puncak aktivitas mikrobanya ya guys. Masukkan saja ke sini ke larutan nutrisi yang nantinya akan kita pergunakan untuk memupuk atau kan menambahkan air pada
Tando Nutrisi ya. Seperti apa hasilnya? Ini ya guys ya. Selain mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, di dalam alat pembuat VOC ini juga terdapat organisme ya, organisme kecil. Teman-teman bisa lihat di situ seperti kutu-kutuan. Ini juga membantu dalam proses penguraian bahan organik ya guys. Kenapa dekomposisi ini saya tidak lakukan di media tanam? Saya sudah pernah coba ya. Waktu itu saya terapkan di sini, tapi banyak organisme yang akan pindah ke pohon ya guys dari media. Makanya saya pisahkan pembuatan VOC dengan pot ya. Jadi usahakan tanaman kita tuh memenuhi unsur-unsur media ya, yaitu memenuhi sifat fisik, kimia maupun biologis. Fisiknya apa? Poros dan gembur. Kimia itu pemupukan yang seimbang, berimbang, tidak berlebih maupun tidak kekurangan. Biologis yaitu keberagaman mikroorganisme yang ada pada media ya guys, sehingga nantinya mampu untuk menyuburkan pohon kita, tanaman kita. Yang ini menggunakan tepung terigu. Teman-teman bisa lihat ini dalam waktu semalaman nih, atau satu hari lah, 24 jam ya guys. Teman-teman bisa lihat ada buih-buih di sini. Ini menggunakan air dari sini ya, air dekomposer untuk mengkultur lagi, mengkultur ulang mikroorganisme yang mulai kurang aktif. Nantinya akan lebih aktif lagi bila diberi makan berupa karbohidrat ya guys di sini. Nah, nantinya ini bisa teman-teman ambil lagi cairannya. Saya pakai tepung terigu expired ya, kebetulan ada yang expired, saya ambil aja. Intinya teman-teman bisa masukkan lagi ya ke sini. Teman-teman kasih makan lagi sini bakterinya. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini, membahas mengenai JMS atau memberi makan pada mikroorganisme saya yang ada di sini di kebun. Seperti itu ya cara saya merawat dan menjaga kebugaran dari mikroorganisme. Selamat mencoba. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya guys. Intinya dalam hal ini adalah keberagaman dari mikroorganisme ya. Karena keberagaman tersebut ini terbukti atau efektif dapat menekan atau menghambat laju pertumbuhan dari patogen ya, menurut informasi yang disampaikan oleh Jadam.
Dan saya pun telah buktikan ya di sini di kebun saya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.